Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan baik. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah bab 5 yang mana nantinya kita akan menjelaskan tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Untuk selanjutnya kita pahami dulu kompetensi dasar yang mana sebelum pembelajaran. Kompetensi dasar yang kita akan capai yaitu 3.4, menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang selanjutnya yaitu 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ketahui dulu tentang tujuan pembelajaran kita apa saja. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menampilkan adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengkategorikan adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu adab bertamu. Apakah itu adab bertamu? Kita ketahui dulu pengertian daripada adab bertamu. Adab bertamu itu sendiri adalah istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu ataupun silaturahim di samping dianjurkan oleh agama juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Adapun bentuk adab bertamu ada 11 poin yang mana harus kita terapkan. Yang pertama yaitu mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Yang kedua yaitu memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Yang ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita saja. Yang keempat, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan cara yang sopan. Yang kelima yaitu jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang keenam, memilih waktu yang tepat agar tidak merasa terganggu. Yang ketujuh yaitu mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Yang kedelapan, apabila disuguhi makanan, makanlah dengan cara yang sopan. Yang kesembilan yaitu apabila dirasa sudah cukup maksud dan tujuan kita bertamu, segeralah izin untuk pulang. Yang ke-10 yaitu lama waktu bertamu maksimal adalah selama 3 hari. Yang ke-11, ucapkanlah assalamualaikum ketika kita hendak pamit untuk pulang. Selanjutnya yaitu nilai positif apa saja yang kita dapatkan apabila kita
sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang pernah retak di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Dengan bertamu, orang akan terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya itu membiasakan adab bertamu. Apabila kita mengetahui manfaat bertamu, maka kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat ataupun bahkan antar masyarakat itu sendiri. Lanjut, selanjutnya yaitu adab menerima tamu. Kita ketahui dulu apa itu pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu ataupun ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim ataupun yang wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Bentuk adab menerima tamu yang pertama yaitu berpakaian dengan sopan. Yang kedua, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga yaitu jawablah salam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan tamu yang datang. Yang kelima yaitu wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam, persilahkan masuk dan duduk. Yang tujuh, suguhilah hidangan dan minuman. Yang kedelapan, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit. Yang kesembilan yaitu antarlah tamu sampai dengan di depan rumah. Poin 3 yang selanjutnya itu membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif ataupun husnudzon terhadap tamu yang akan datang. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah ataupun disebut dengan sudzon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang akan datang apapun keadaannya.